Hai, nama gue Cantika. Gue akan ceritain sedikit tentang kehidupan gue. Secara spesifik, kenapa gue memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dan jika lu nerima rekaman suara ini, berarti lu adalah salah satu penyebabnya. Apa nih? Hai Tian, apa kabar? Kaget gak? Iya, ini gue, Cantika. Seorang gadis yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan lo adalah salah satu alasan kenapa gue memutuskan untuk melakukan itu. Gak perlu merasa bersalah gitu Gue udah terlanjur mati dan lo tentunya puas bukan mendengar kabar itu. Rekaman suara ini akan menjelaskan bagaimana lo membunuh gue secara perlahan dengan sikap yang sadis dan mengerikan. Gak usah deh, aku aja, bisa kok. Serius gak apa? Mulai dari pertama kali kita ngobrol, gue nganggep lo sebagai orang yang tertutup namun punya bakat yang bisa dibilang hebat. Ternyata lo suka fotografi ya? Enggak sih, baru-baru ini doang sih yang fotografi. Gue boleh lihat hasil-hasilnya kan? Tapi kalau lo nggak gini juga gak apa-apa sih sebenarnya. Mana ya? Boleh kali buat lu boleh deh. Asik. Wah, ternyata lo diem-diem jago potret ya? Enggak, itu biasa aja sih. Lo gak mau ikut lomba-lomba fotografi apa? Bagus banget lo ini. Enggak deh. Kayaknya gimana ya, kayak hasil fotoku tuh belum sebagus itu gitu buat dimuat. Apaan sih dia? Anak ini tuh bagus banget. Lo kelihatan banget punya bakat, serius deh. Mending lo keluar dari zona nyaman lo, terus lo ikut lomba-lomba. Siapa tau lo bisa jadi fotografer profesional, terus punya banyak banget uang. Juga sih. Semangat ya fotografi. Iya, gitu. Gue kayaknya udah Gue ngerasa kalau lo Gue duluan nyaman ya. ngobrol dengan gue Dah, saat ini. Dian. Bye. Dan gue juga seneng kok berteman dengan lo. Fotografer Namun, profesional. setelah kejadian Bener itu, juga ya. beberapa kali gue lihat lo sedang motret gue dan bersembunyi di balik tembok. Ada saat dimana gue nyapa lo karena gerak-gerik lo sangat jelas saat motret gue. Lu foto gue ya? Iya, Ngeliat gak hasil? tapi nggak bisa, harus bikin dulu ke laptop baru bisa dilihat. Sesungguhnya, gue tuh gak keberatan loh kalau lo jadiin gue objek fotografi lo sesekali. Tapi ternyata gue salah. Lo semakin sering motret gue dimanapun gue berada. Lo seakan ngikutin gue kemanapun gue pergi. Bahkan di saat gue kumpul sama teman-teman gue, lo ngikutin gue dan motret gue tanpa izin. Gue semakin risih dan kesal sama lo, Ti. Gue yakin lo pernah motret gue tanpa sepengetahuan gue. Namun, gue tuh gak pengen pertemanan kita berakhir hanya karena hal ini. Makanya gue mutusin buat ngomongin hal ini dengan lo. Tadi lu mau ngomong apa, Ti? Lo duluan aja deh yang ngomong apa-apa. Jadi gini Chan, sebenarnya waktu aku ketemu kamu di awal-awal itu kayaknya aku kagum banget ya sama kamu. Dari mulai cara kamu berbicara, terus dari mulai kamu nge-treat teman-teman kita, nge-treat aku dengan baik. Makanya aku kagum banget ya sama kamu. Bentar, kayaknya mending gue yang ngomong dulu deh.
gue gak mau duluan. Jadi gue tuh sebenarnya pengen ngobrol sama lo karena gue tahu kalau belakangan ini lo suka moto gue diam-diam. Gue tahu lo nggak usah bohong kayak gitu. Gue tahu lo suka moto gue diam-diam sampai bahkan ngikutin gue ke rumah gue. Dan gue tuh gak nyaman banget sama hal itu. Itu tuh berasa kayak stalker, Tian. Lo tau gak sih, itu gak etis sama sekali. Dan untuk itu gue marah dan kecewa banget. Tapi aku bisa jelasin, aku bisa berubah. Aku gak bakal ngulangin hal yang sama lagi. Janji. Sorry banget tapi gue gak bisa sama yang kayak gitu. Aku pengen banget kamu jadi pacar aku. Lo gila ya? Mimpi kali lo? Duh, gak mau ya gue stalker jadi pacar gue. Pokoknya mulai dari hari ini jangan pernah muncul di hadapan gue lagi dan jangan pernah Cara deket gue lagi, jangan berbicara pernah saat stalk itu gue lagi. kasar. Dan gue gak bakal pernah jadi pacar Gue lo. jujur juga ngerasa bersalah sama lo, Ti. Tapi bagaimana bisa gue pacaran sama orang yang bikin gue sangat gak nyaman? Tentunya lo juga gak bakal mau kan, Tian? Sebenarnya gue mau minta maaf sama lo atas sikap gue yang kasar. Namun lo selalu hindar. Puncaknya, di saat temen-temen gue pandang gue aneh dan gue gak tahu deh kenapa. Terus tiba-tiba ada yang mention gue di Instagram. Gue lihat foto gue dan foto ayah gue yang lagi ngobrol. Lo tahu betapa keselnya gue ngeliat foto itu? Gue yang harus nyembunyiin identitas orang tua gue biar gak ada yang mikirin gue. Namun terbongkar gitu aja di Instagram karena kebencian seseorang. Sekarang semua orang tahu kalau ayah gue merupakan tersangka kasus korupsi. Dan gue yakin satu-satunya orang yang bakal nyebarin foto itu tuh hanya lo. Gak ada satupun teman yang mau ngobrol sama gue. Lo tahu betapa tersiksa gue. Dihantui perasaan malu dan takut. Sampai akhirnya gue gak tahan dan memilih mati. Setelah mendengar rekaman ini, gue harap lo ngerasain rasa bersalah yang paling mendalam selama hidup di dunia ini, Tian. Lo bakal selalu dibayangi rasa takut dan ingin mati seperti gue. Selamat menjalani hari seperti di neraka, Tian. Hai, gue Cantika. Masih inget gak? Udah lama ya gak ketemu semenjak kematian gue. Gimana? Kaget gak denger kabar kematian gue? Atau lo malah bahagia mendengar kabar itu? Gimana kabarnya sekarang? Tapi gue gak peduli sih gimana kabar lo sekarang. Lewat pesan suara ini, gue cuma mau kasih tahu kalau lo adalah salah satu penyebab mengapa gue bunuh diri. Sejak dulu lo tahu kan, gue yang pertama kali kenal sama Kak Rafael. Dia orang yang baik dan sesuai dengan apa yang gue impikan. Tapi lo merebutnya dari gue secara paksa dan merendahkan gue di depan dia dan teman-teman kita. Kok lu kayak merasa kayak gitu? Lihat, kan tuh ngechat gue mulu. Sebenarnya sih, ya kita sih udah kenal dari lama. Cuman belakangan ini dia bener-bener kayak baik banget ngechat gue terus. Begitu lihat, dia ngajak gue jalan nih kayak gini kayak. Kok lu diem gitu sih kayaknya? Selamat ya. Iya, makasih ya, doain semoga lancar nanti jalan-jalannya tuh sampai kalau bisa sampai pacaran sih. Udah, gue pergi dulu ya. Oh iya, makasih ya Kak Ida. Guys, kantin yuk. Ayo. Jangan nggak sih, biasa kan jam segini rame. Oh iya bener. Mending kita ke basecamp aja dulu. Oh bagus ya. Iya, ayo. Cerita. Hai guys, kan Hai Cantika. Cantika, tapi maaf banget, kayaknya kita mau bahas proker senat 2025 deh. Itu loh, kan kita ada deadline proker. Ya udah deh, gue nggak usah ikut. Oke, dadah Cantika. Dadah. Yuk. Gas. Guys, tadi kenapa sih Cantika nggak boleh ikut kita? Kita mau bahas proker apa? Jadi gini guys, sebenarnya tuh kita mau
tapi gue ada cerita gitu. Kenapa tuh? Masa tadi pagi ya, Cantika tuh kayak ngampirin gue gitu. Terus dia bilang ke gue kalau misalnya Kak Rafael deketin dia. Gatel banget sih Cantika. Iya kan, padahal kan secara pasti dia tahu lah gue suka sama Kak Rafael. Lagian gue juga udah dekat sama Kak Rafael lama banget, suka cecetan. Gimana sih? Tenang aja kok, kayak kita bakal dukung lu kok. Secara kan lu lebih cantik daripada si Cantika itu. Thank you ya Mi. Ya, emang nih Cantika ini gak tahu kenapa. Padahal kan kayak gue temen baik banget sama dia. Kok dia jadi gak tau diri gitu sih? Iya. Lu gak nyangka sih. Iya. Cak, tadi lu mau cerita apa nih? Jadi guys, tapi mending kita ngeteh cantik gak sih? Boleh. Bagus, Setuju sih, aku pengen minum aja. Ayo sambil kita Ngeteh deh, boleh. Oke. Yuk. Sama tehnya enak banget deh sih. Setuju banget. Setuju lagi. Iya boleh kita kesana sih. Oke, kalian habis mau apa? Kita biologi nih. Iya, kalau gue sama Kezia sih fisika. Gue abis ini MTK lagi. Yaudah deh, semangat ya guys kuliahnya. Semangat. Itu Rafael gak sih? Mana? Itu Kate. Kiki, samperin Kate. Halo Kak Rafael. Halo Ki, kenapa kok tumben nyamperin? Wah, gak apa-apa Kak. Mau ngapain Kak? Ini mau ngasih ini ke Cantika, lu sekolah sama dia nggak? Enggak Kak, dulu nih ya Kak. Dadah. Oke. Loh, kok udah selesai? Cepet banget. Bete banget. Kenapa Ki? Cerita dulu. Cerita. Masa ya si Kak Rafael mau ketemu sama Cantika? Iya. Ngasih buah gitu. Oh my god. Ada bisa sih nggak bisa. Karena gue bakal bikin si Cantika itu gak nyaman kalau dia deket sama Rafael. Pokoknya lu tenang aja, Cantika biar kita yang ngurus. Iya, biar kita aja. Gue kita yang ngurus. By the way, gue punya rencana nih. Sini sebentar. Jadi, iya nih. Iya, setuju. Aku kita juga. Boleh gitu. Merasa juga. Iya. Sejak saat itu, temen-temen ngejauhin gue dan nganggep gue perempuan gak baik. Padahal gue gak sama sekali pernah ngejek atau mengumpat. Cowok. Cantika, udah mau ujian kita belajar bareng yuk. Iya. Gak usah deh, nanti virus keburukannya nular lagi. Kenapa? Udah deh, gak usah. Nah, kalau kali gue belajar sendiri aja gue kesana ya. Nah, Sabtu Minggu ada kosong nggak? Aman. Dugem kita dugem. Let's go. Apa sih? Tempat Gas. apa? Holy Wing. Ya boleh. Yang satu lagi kan ada Papernya gas. apa? Aman. Booking dulu. Siapa nih? Enggak ya? Halo, kamu tahu nggak alasan aku mengirim voice note ini? Alasannya adalah karena bagiku kamu merupakan iblis yang bersemayam dalam tubuh manusia yang dengan sadisnya menyiksa aku dengan tangan dan ucapanmu itu.
Cantika akan bersama kalian mulai dari hari ini dan ke depannya. Bangsa baru. Habis itu kita kasih salam perkenalan. Oke, silakan Cantika perkenalkan diri. Hai guys, nama gue Cantika, asalnya dari Tangerang. Salam kenal ya. Oke, berarti Cantika bisa duduk di belakang Adi. Oke? Makasih ya Kak. Ya. Maksud lo apaan sih? Kok jahat gitu? Loh. Kok fitnah gitu sih? Orang kamu jatuh sendiri juga nyalain saya. Gue tadi lihat ya kalau kaki lo yang nyelekat gue. Ini maksudnya gimana ya? Baru masuk nih udah cari masalah. Mau cari mati nih. Sudah. Jangan berantem. Duduk. Saya mau ngajar. Duduk ya. Duduk. Ya, duduk. Kampungan. Kalau dari bawah nih, kayaknya enak banget. Nih, nanti makan. Enak banget. Lava nih, lava. Makan apa sih? Cobain. Ada apa sama gue? Makanan kok kayak kotoran kambing. Makanan begal aman tuh. Iya benar. Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Mau diapa nih, Jul? Didorong aja kali. Mau didorong gas. Kalau jalan yang bener, bro. Lihat pakai mata, bro. Aku Cantika, seseorang yang akan selalu menghantuimu agar kamu mengerti apa yang kurasakan. Botak, asik nih botak. Kenapa? Enggak apa-apa. Kalian duluan aja deh, gue ada urusan. Oh yakin? Iya, yakin, nggak apa-apa ya. Iya, bolehnya. Iya. Hai Tasya, ini Cantika. Cantika yang sekelas sama lo. Cantika yang selalu duduk di samping lo. Cantika yang tahu apa makanan kesukaan lo, apa alergi makanan lo, apa pelajaran sampai jajaran kakak tingkat yang lo suka dan gak suka juga gue tahu. Sebut aja deh pertanyaan tentang diri lo dan gue pasti tahu. Ya, aku adalah Cantika. Gue adalah Cantika yang selalu tertawa terhadap cerita teh lo. Meski seisi kelas rasanya gak menganggap gue. Gue masuk kamar, terus gue liat kasur gue nggak ada. Ketutupan spray. Iya, gue Cantika yang itu. Selama ini, gue selalu nganggep lo sebagai sahabat gue. Meski terlihat seperti bertepuk sebelah tangan, tapi gue percaya kok jika suatu hari nanti, pasti hati lo bakal luluh dan kita akan menjadi sepasang sahabat sejati yang tak terpisahkan. Suatu hari ya, lucu. Seharusnya saat lo dapat rekaman ini, gue udah gak bisa tuh ngadepin hari baru lagi. Aduh, jadi melenceng kemana-mana kan? Mungkin kita langsung ke intinya aja ya. Jadi, gue pengen mengatakan kalau gue kecewa dengan lo, Tas. Jika rekaman ini sampai kepada lo dan gue udah gak ada, maka alasan terbesar mengapa gue telah tiada adalah lo. Karena lo, gue, kita tahu kejadian hari itu, Tas. Kejadian di mana Febrian dan teman-temannya ngebully gue, ngambil makanan gue, jambak rambut gue, nyelengkat gue. Lo inget? Seharusnya lo inget, Tas, karena lo ada di situ.
dan sebagai orang yang selalu ada di samping gue kira lo bakal ngebantu. Dan Jadi gimana? ternyata bener Kamu sih lo bilang ngebantu. Febrian merundungi. Tapi Febrian yang lo bantu. Gue lo biarin sendirian. Gitu aja. Bahkan di saat gue minta keadilan pada kepala sekolah, apa respon lo? Kembali lagi bersama gue, seseorang yang pada akhirnya gak bisa bertahan. Gue harap kalian senang dengan kepergian gue. Seperti orang bilang, perkataanmu bisa menjadi pisau dan mungkin melukai orang lain. Lo boleh gabung nggak? Emang kenapa sih dia? Gak tahu emang kamu dia nggak ngerjain tugasnya Pak Bambang, gak tahu ya. Malah kayak nggak ngerti gitu, nggak tahu deh. Iya bang, soalnya kemarin juga aku tanya ke Agus, katanya dia ajarin materi kalkulus dia nggak ngerti-ngerti, kayak lama gitu paham, kayak lebih gampang ajar kambing ya daripada ajar dia. Masa sih? Iya, sumpah. Otak udah baru tahu gua. Nanti kambing ditambah. Oh bisa. Iya, boleh banget deh. Sini tapi ya. Tau gak sih semenjak kamu dateng, mood gua tuh jadi jelek banget karena semuanya jadi kacau juga. Karena mau pergi deh, terusin kehidupan lu yang ada situ. Udah guys, udah. Lu mau gabung ke sini? Boleh sini. Geser. Masih pedes apa lagi? Asli ya. Mending kita beli nasi goreng di sana aja nggak sih? Wah, gas. Nasi goreng kecap. Misi Pak, Bapak manggil saya. Iya, tadi saya panggil kamu. Ada yang mau saya omongin. Kamu tuh niat belajar nggak sih? Saya tuh nggak pernah ya lihat murid yang selamat dan selemot kamu itu loh. Kemarin kamu di kelas pelongo, jawab pertanyaan juga males-malesan. Kamu tuh niat belajar nggak sih? Kamu tuh bodoh, kenapa dibawa dari lahir? Pak, saya emang agak lambat kalau belajar hal baru. Alasan sih menurut saya sih. Kalau teman-teman kamu tuh nggak ada loh selamat kamu. Kamu tuh kalau sama mau belajar di sini, kamu kasih tahu orang tua kamu. Kasih orang tua kamu udah bayar mahal-mahal, tapi kamu kayak begini. Kemarin tuh kamu udah bikin ulah loh. Kamu udah nuduh teman kamu bully kamu. Kayaknya masalahnya di kamu sih menurut saya sih. Kamu kayak gini sekali lagi saya skor kamu ya. Udah, kamu keluar. Bagaimana? Masih menganggap perbuatan kalian adalah perbuatan yang sepele? Coba pikirkan sekali lagi apa yang hendak kalian perbuat. Sadar ataupun tidak sadar, kalian telah merenggut kebahagiaan dan hidup orang lain. Selamat kepada kalian karena verbal bullying, physical bullying, dan cyberbullying yang telah kalian lakukan sukses membuat hidupku berakhir. Nafas terakhir ini akhirnya sangat melegakan dan semua ini telah berakhir. Segala beban, sakit, derita yang kualami akibat perbuatan kalian akhirnya telah usai. Bully adalah kata yang pantas untuk dimusnahkan dari dunia ini.